kita selesaikanlah. Biarkan Saiful Mujani dengan Prabowo berdebat soal demokrasi, soal konstitusi, soal pemaksulan, dan soal makar. Itu lebih beradab ketimbang lo bawa dia ke polisi. Karena Anda bawa dia ke polisi, nggak ada efek politiknya kepada rakyat Indonesia kecuali ketakutan-ketakutan. Tentu pada nanya halal bihalal apa gitu. Nah, saya buat aja namanya halal bihalal pengamat gitu. Kenapa pengamat? Karena kan barusan Pak Prabowo buat pidato ya kan bahwa Mau ditertibkan gitu. ditertibkan gitu. Nah, jadi kita sebelum tertibkan ya kita halal bihalal aja dulu gitu ya kan. Yang menuliskannya staf pemerintah lalu sudah membuat kata makar. Ya, misalnya kalau di dalam tulisannya itu makar tanda tanya gitu. Artinya dia masih mengajak diskusi kan kira-kira gitu. Oh, tapi kalau udah makar, ya itu artinya udah label 100 lo tangkap 1000 yang takut kan kira-kira gitu. Zaman sekarang sebaliknya, satu Anda tangkap 10 timbul. Anda tangkap 1000-an orang kemarin aktivis itu, mereda nggak? Enggak. Diam nggak mahasiswa? Enggak. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Rame barusan sekelompok orang, para pengamat yang hari ini mendapat kesan yang agak pejoratif oleh pemerintah bahwa mereka katanya banyak yang nyinyir dan mau ditertibkan gitu. Hingga kemudian ketika kemarin mereka berkumpul dan mengadakan halal bihalal, keluarlah beberapa potongan pernyataan dari para peserta yang kemudian rasanya sangat membuat gerah pihak pemerintah. Untuk kemudian kita mencari tahu lebih detail, kita undang penggagasnya. Ini yang membuat huru-haranya ini. Enggak. Rangkuti. Salam Pancasila dulu, Bung. Salam Pancasila. Ya. Ceritain, Bung. Katanya Bung Ray itu yang ide pertemuan halal bihalal itu. Ya jelas bukan saya sendiri ya. Oke. Kan? Jadi itu ada beberapa kawan lah. Khususnya ada Pak Bung Ubedillah sendiri. Lalu ada Bung Ahmad Wakil Kamal. Beliau ini seorang lawyer yang juga aktivis, Ya. aktivis 98. Dan Bang juga Alif ada, juga ya. Hah? Bang Alif. Ada Bung Alif, apa namanya itu. Beliau juga aktivis sejak 98. Dulu sama-sama saya juga tuh di Pijar namanya, Pijar Indonesia itu. Jadi ngopi-ngopi lah ceritanya di bulan setelah Bulan puasa, Syawal, bulan baik gitu ya. Di bulan puasa ini ngopi-ngopi antara Iya, itu kita. kan istilahnya bulan Syawal, Bang. Iya. Jadi tercetuslah pikiran. Memang saya lontarkan pertama kali gitu ya. Gimana kalau kita buat halal bil halal? Ya tentu pada nanya halal bil halal apa gitu. Nah, saya buat aja namanya halal bil halal pengamat gitu. Kenapa pengamat? Karena kan barusan Pak Prabowo buat pidato ya kan bahwa Mau ditertibkan gitu. ditertibkan gitu. Nah, jadi kita sebelum tertibkan ya kita halal bil halal aja dulu gitu ya kan. Dan ide itu kan kelihatan sebetulnya apa namanya tuh ya, kayak guyonan gitu loh. Sebetulnya kayak apa namanya ya diajak santai gitu. Bukan yang sesuatu yang serius sekali gitu ya. Jadi apa namanya, karena kita udah terlalu sering ada pernyataan-pernyataan yang bernada ancaman kepada publik itu, ya sekali-kali kita reaksi aja dengan lelucon gitu loh maksudnya. Kan bukan kali pertama, kan sebelumnya ada anti-anti asing gitu kan. Ada anarkisme gitu ya kan. Jadi masyarakat kita itu penuh dengan retorika yang bersifat ancaman-ancaman terus gitu. Insinuasi. Insinuasi yang terus-menerus. Nah, kan kadang-kadang reaksi kita juga selalu tegang gitu ya apa gitu. Nah sekali udah kita jawab aja mungkin dengan cara ngelucu gitu kan. Nah disitulah oke kalau gitu kapan ya tentu namanya halal bihalal harus dibuat pada bulan Syawal ya kan setelah Lebaran gitu. Nah di situ disepakati kita buat dan semua kawan-kawan nanti yang ya tentu kita sebut sebagai pengamat itu akan diundang gitu.
Dan sebetulnya setelah puasa itu belum terlalu serius tuh, baru 3 hari Iyalah, sebelum. di kampung juga suasananya Iya, masih maaf-maafan gitu ya, iya, masih makan ketupat gitu kan. iya betul. Jadi Inilah baru. tiba-tiba berita dari Jakarta der. Nah, jadi kita siapkan kira-kira dalam 3 hari sebelum pelaksanaan itu, gitu, dan kawan-kawan berkomitmen hadir. Ada sekitar 30 sebetulnya yang berkomitmen hadir gitu, meskipun di lapangannya banyak dari mereka karena kendala tertentu nggak bisa hadir gitu. Nah, cuma kan namanya halal bihalal mau diapain kan kira-kira gitu. Masa datang Setting cuman, acaranya iya, kira-kira gitu ya. cuma datang ngopi-ngopi Ya selesai makan ketupat aja, makan Bang. ketupat kan coba kan. Ya namanya juga kalau udah pengamat yang datang gitu itu kan harus ada yang kita dengar dari amatannya dong gitu. Nah, dibuatlah sedikit panggung gitu, ada panggungnya lah kita buat. Awalnya nggak kebayang panggung itu juga, kita bayangin aja ya kursi dijejerin aja saling. Nah, tapi ya kita buat aja lah panggungnya gitu. Yang mau pidato-pidato, yang mau ini itu. Ya. Nah, terjadilah. Ternyata yang namanya pengamat diundang dikasih mikrofon ya. Terjadilah seperti yang terjadi itu gitu loh. Tapi awalnya sebetulnya nggak kencang-kencang amat itu bayangannya gitu. Awalnya ya kita santai-santai aja. Ada brief tertentu nggak kepada teman-teman siapa yang mau menyampaikan sambutan itu? Tidak ada sama sekali. Nggak ada koordinasi Nggak ada. apapun Itu terhadap isu terjadi di apa yang. lapangan. Terus kita lihat yang hadir siapa gitu. Nah, apa namanya? Berdasarkan inisiatif yang hadir di lapangan itulah disusun acaranya. Oh ini dulu, ini dulu, ini dulu gitu. Dan yang lagi-lagi ya namanya intelektual, akademisi itu. Kalau berbicara itu selalu membuat sesuatu yang bisa diruntut gitu loh. Nah, tanpa diduga Kak, tanpa skenario itu. Nah, ada Profesor Sukidi kan. Iya, Nah, iya. kan. Lalu oleh Bung Alif dipersilakan. Kayaknya memang pemantiknya gitu ya. Itu yang saya cerita. Jadi dipersilakan Profesor Sukidi untuk memberi pengantar lah atau apalah namanya. Dan uniknya juga ya, lagi-lagi tanpa skenario, Profesor Sukidi membicarakan ihwal tentang Indonesia dan demokrasi secara menyeluruh gitu. Sangat umum gitu kan. Tentang watak kekuasaan, tentang pemimpin di dalam negara yang demokratik. Dan itu kan sesuatu yang sudah sering disuarakan oleh beliau kan? Itu satu hal, tapi hal yang lain itu dia membuat gambaran umum itu. Lalu setelah itu dipersilakan Romo Setio. Kan? Lalu Romo Setio nggak turun tonnya. Memboboti istilah saya ya, pandangan-pandangan umum yang disampaikan oleh Profesor Sukidi dengan dari perspektif moralnya, perspektif etiknya gitu. Nah, etik kepemimpinan itu gimana, moral kepemimpinan itu gimana, dan sebagainya, sampai datang ke Islah ya, narasumber ketiga. Nggak mau kalah. Islah lalu kan kalau dibuat kan begini nih, ini umum nih dari Profesor Sukidi gitu, lalu ke Romo Setio begini, lalu disempitkan, dipertegas, diperjelas oleh Bung Islah gitu. Nah, keluarlah pernyataan itu. Nah, cuma kan gimana perspektifnya, gimana pandangannya. Nah, disitulah datang saudara Ferry Amsari. Oh gitu iya, kan? dulu. Ferry Amsari menjelaskan dari hukum tata negara. Jadi penjelasannya juga sangat bagus. Dan sebagainya gitu. Jadi artinya kan sebetulnya nggak ujuk-ujuk kita mau begini, enggak gitu loh. Jadi penjelasannya ini. Nah, di samping itu dikasih bobotnya oleh Almas ya dari ICW soal perspektif di bidang pemberantasan korupsi yang memang kita anggap itulah salah satu masalah terbesar di Republik ini gitu. Dan pembicaraan awal sampai ke Ferry itu gitu, dari jadi 4 atau 5 narasumber sebelum itu disimpulkan oleh Saiful Mujani gitu loh. Kayak digongi gitu ya. Iya. Gini kalau tadi Profesor Sukidi bicara begini, jadi kesimpulannya kira-kira begini. Nah, cuma kan akan muncul pertanyaan seperti pertanyaan Prof Saiful kan. Kalau kegelisahan ini dibawa ke DPR dan DPR-nya semuanya pro pemerintah. Kecuali PDI gitu ya. 82,sekian%. Semuanya adalah pro pemerintah. Kan artinya nggak akan terjadi apa-apa gitu loh. Angin lalu aja ini gitu. Nah, disitulah bagaimana membicarakan kegelisahan masyarakat ini. Lalu Profesor Saiful kira-kira mengatakan, kembalikan ke masyarakatnya kalau begitu. Karena kan pemilik kedaulatannya itu adalah masyarakat. Biarkan mereka yang menentukan
ini bagaimana nih? Kan kira-kira gitu loh, Pak. Sebab kalau kita ke politik Iya, formalnya udah iya, dikuasai semuanya oleh iya. oleh apa namanya ya, oleh presiden gitu. Nah, itulah kemudian yang tenang-tenang aja tuh awalnya sampai sehari Ya kalau orang ngikuti forumnya mungkin nggak terlalu apa istilahnya, mengagetkan gitu kan, karena ada alur pembahasan tadi kan. pembahasan. Nah, tapi kan kemudian masyarakat mengkonsumsinya itu kan melalui potongan yang kemudian hanya Ya, videonya Prof. Saiful Mujani. itulah persoalannya karena satu hari setelah peristiwa itu berlalu kan nggak terjadi apa-apa. Orang juga menanggapinya biasa-biasa saja gitu. Mungkin sebelum ada ciutan itu, orang nonton videonya Saiful juga biasa-biasa aja gitu loh. Lalu kemudian dipotong pidato itu, dikasih tulisan di bawahnya makar gitu. Gitu. Nah, disitulah meledak ya bahwa ada seolah-olah makar dan sebagainya dan sebagainya itu yang saya agak sedih gitu karena itu ditulis oleh anak muda, staf ahli presiden dengan pendidikan yang sangat bagus, punya pengalaman di banyak negara, tapi tega menuliskan kata makar untuk seseorang tuh bagi saya itu ironik banget gitu loh. Ya itu kan kemudian seolah-olah semakin menyiram apa istilahnya bensin gitu kan di air. Oh iya, dia setelah itu ya orang yang menuliskannya staf pemerintah lalu sudah membuat kata makar. Ya misalnya kalau di dalam tulisannya itu makar tanda tanya gitu. Artinya dia masih mengajak Iya. diskusi kan kira-kira gitu. Oh, tapi kalau udah makar, ya itu artinya udah label. Gitu. Nah, disitulah riuh rendah semuanya gitu ya. Sampai hari ini dan kita sudah tahu Profesor Sapibu sudah dilaporkan ke polisi dan sebagainya gitu. Nah, ya sekarang kata penertiban itu ya mulai kelihatan di lapangan nih. Sebelum ke sana kelihatannya. Tapi saya masih agak sedikit kembali ke forumnya itu. Itu kan kemudian tidak ada semacam sekali lagi ya tidak ada setting acara forum itu kegiatannya. Terus yang kedua, masing-masing pembicara itu tidak juga memiliki katakanlah kalau simposium itu kan masing-masing sudah bikin makalah sendiri Hmm. apa menyampaikan tema masing-masing gitu. Tapi ini kan saling kayak semacam merespon atas apa yang disampaikan oleh apa pembicara-pembicara sebelumnya kan gitu kan. Sampai pada gongnya kemudian semacam disimpulkan atau semacam di bracket oleh Profesor Saiful Mujani kan gitu. Saat itu di forum itu berarti kan tidak ada kayak semacam bahwa ini hasil dari pernyataan atau hasil dari pertemuan itu adalah kita perlu untuk dalam tanda petik apa yang dimaksudkan oleh KSP tadi ada kita perlu mengganti Presiden Prabowo. Ada nuansa seperti itu sebagai kesimpulan dari forum itu. Nggak ada kesimpulannya pada umumnya kan diserahkan kepada orang-orang. Nah, cuman Profesor Saiful menyimpulkan seperti yang ia simpulkan di dalam itu gitu loh, Pak. Tapi apakah kesimpulan itu setuju banyak orang? Nggak ada perbincangan setelah itu. Jadi ya, habis itu ya, Jadi bukan pernyataan sikap resmi dalam tanda ya petik jelas gitu ya. tidak. Habis itu ya foto-foto, ya pulang gitu. Yang pulang, yang mau ngopi-ngopi, yang ngopi-ngopi gitu. Nggak ada nggak ada setelah itu kemudian oh ini jadi ini ya jadi ini nggak ada sampai Karena Bang, dan nggak kebayang oleh karena itu nggak ada yang disebut dengan rencana tindak lanjut nggak iya. ada. Makanya karena Bang yang kemudian yang muncul setelah digaungkan oleh KSP ini tadi, itu kan kemudian ya wacananya itu jadi seolah-olah ini ada sebuah kegiatan yang sangat terencana terus struktur gitu ya untuk melakukan sesuatu yang dianggap inkonstitusional gitu sebagai sebuah upaya untuk menggantikan pemerintahan tanpa melalui mekanisme. Nah ini kan yang kemudian menjadi kayak semacam menjadi bola liarnya itu kan di masyarakat. Iya, Gitu. iya. Ini gimana cara untuk dalam tanda petik ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan upaya yang ya tadi sistematis untuk makar tadi itu. Iya, saya tidak tahu. Ini kan soal subjektivitas orang selalu memandangnya. Kalau kita berbicara dengan pemerintah itu, ya mereka punya tafsiran sendiri. Iya, Mereka udah menetapkan bahwa ini makar, ya mau diskusikan apa? iya. Itu sudah di persepsi mereka sudah Iya, kesimpulannya iya, seperti itu ya. gitu. Jadi ya kadang-kadang misalnya kan kemarin dalam sebuah talk show gitu dengan Bung Fahri Hamzah lah. Eh, ya kita dialog lah, kan kata Fahri Hamzah. Ya bagaimana dialog? Anda sudah mencapnya kita makar gitu.
Kan nggak mungkin kita dialog pada orang yang sudah bahkan sekarang udah dilaporkan ke polisi, kok diajak dialog gitu. Itu kan cuma mau mau apa istilahnya itu ya, mau mencuci wajah bahwa seolah-olah mereka tetap demokratik gitu. Kalau mau dialog ya jangan pakai polisi dulu dong. Kita ladenin dialognya gitu loh. Makanya kemarin tuh di salah satu itu kan, ya kita dialog. Kan kita diajak. Coba kami didengar sekali-kali. Mau mendengarnya udah laporkan ke polisi. Kecuali Anda batalkan dulu tuh. Baru kita dialog. Pelaporan itu sudah bukti bahwa itu tidak ada niat untuk Oh dialog. ya jelas nggak ada dialog lagi dong. Ngapain? Udah Anda laporkan. Udah selesai itu. Kalau udah ke polisi, Bung, udahlah. Emang polisinya berubah. Iya kan, itu kan rasanya juga bukan hal yang baru. Bahkan Bung Rey beberapa Sudah kali di sering, forum ya. ini gitu kan menyampaikan kenapa bermasalah polisi ketika menjadi alat kekuasaan gitu kan. Nah tapi kan faktanya hari ini ya itu tadi itu seolah sudah menjadi kesimpulan presiden karena kemudian 3 hari yang lalu kita tapping hari ini hari Jumat itu, presiden kan mengumpulkan semua Kepala daerah. kementerian, kepala badan sampai BUMN gitu ya, untuk kemudian diberi briefing gitu, taklimat presiden itu. Dan tone itu masih muncul, masih semacam menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman pengamat itu adalah upaya untuk makar gitu ya, seolah-olah kemudian mengindikasikan ke sana. Anda mau mendekati itu dari perspektif hukum atau perspektif filosofisnya. Itu. Kalau perspektif hukum, udah di polisi kok. Gitu. Jangan terlalu banyak kita lagi mendiskusikan ini. Tapi kalau Anda masuk dari perspektif filosofisnya, itu yang saya sebut, saya tidak mengerti cara berpikir anak-anak muda di lingkaran presiden ini yang dibesarkan oleh tradisi berpikir bahwa presiden itu bisa digantikan kok. Ya. Gitu. Baik melalui pemilu ataupun tidak melalui pemilu. Ya. Kemarin juga sempat muncul pernyataan presiden ada mekanisme impeachment, ada mekanisme pemakzulan. Saya akan ke sana. Kenapa penting demokrasi? Karena kita menganggap bahwa presiden itu bisa dijatuhkan. Kenapa presiden bisa dijatuhkan? Ya karena kita menganggap bahwa presiden itu tidak bertindak sesuai dengan amanah publik. Gitu. Itulah penting demokrasi. Tapi kalau Anda menganggap bahwa presiden itu nggak bisa dijatuhkan di tengah jalan, kecuali melalui pemilu, Anda nggak butuh demokrasi. Kehebatan demokrasi itu karena presidennya bisa diganti kapan waktu pun kalau masyarakatnya merasa dia harus diganti. Itu dulu kan. Lalu pertanyaannya dengan cara apa presiden itu diganti? Dengan cara apapun yang tidak melakukan kekerasan. Karena nggak ada ketentuan di konstitusi itu bahwa mengganti presiden itu harus melalui DPR. Nggak ada. Coba dicek di konstitusinya. Bahwa semua pergantian terhadap presiden di tengah jalan hanya bisa dilakukan oleh DPR itu. Ada nggak konstitusinya? Nggak ada. Berarti ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama melalui DPR, dan itu yang sering kita sebut sebagai impeachment. Tapi ada kemungkinan yang lain. Rakyat sendiri yang bergerak. Dan itu terjadi. Iya. Soekarno jatuh, apakah karena melalui proses DPR? Tidak. Soeharto jatuh, apakah karena melalui proses DPR? Tidak. Mereka kalau disebut bahwa proses tidak melalui DPR itu adalah makar, berarti Soekarno dan Soeharto jatuh itu melalui proses makar. Berarti Soeharto makar terhadap Soekarno, Habibie makar terhadap Soeharto. Bukan Habibie dong, rakyat kan yang menjatuhkan. Artinya kan pemerintahan setelahnya itu kan. Berarti Soeharto adalah produk dari produksi produk pemerintahan yang dihasilkan oleh makar. Soeharto adalah Habibie adalah presiden yang dilahirkan oleh produk makar. Tapi bukan itu saja, Bung. Pelaku-pelaku makarnya itu sekarang berada di dalam sebagiannya bersama dengan Pak Prabowo. Nah, dan yang paling unik itu Pak Prabowo sendiri dihasilkan dari sebuah proses yang menjatuhkan presiden melalui cara kerja makar gitu loh, Pak.
Saya akan pushback untuk ini. Kita di filosofi, Iya. saya tidak mau bicara Iya, Pak. konstitusi karena Makanya itu bukan. saya juga akan main di sana. Tapi kan kemudian demokrasi mengidealkan keajekan, mengidealkan sesuatu yang bersifat pergantian itu bersifat mulus, tidak ada perguncangan politik, dan katanya ukuran kedewasaan sebuah negara demokrasi kalau proses transisi itu berlangsung dengan mekanisme yang rutin itu. Dan kita sudah melakukan itu 2 kali presiden pergantian, hampir semuanya full lah. Apakah kemudian dengan apapun kualitas kepemimpinan presiden dan rezim hari ini, kita kemudian kembali ke era sebelum kita sudah cukup mapan di demokrasi yang sudah terbangun sejak reformasi itu? Itulah cara berpikir seorang penguasa, cara berpikir seorang status quo. Dia menganggap karena sudah ada demokrasi, pemilu dilakukan 5 tahun, ya sudah. Apapun yang terjadi selama 5 tahun itu, tunggu aja 5 tahun berikutnya. Ya itu yang saya sebut, kalau begitu ngapain ada demokrasi. Oke. Dan itu dipakai sebagai legitimasi untuk mau melakukan apapun terserah. Sama. Kalau begitu ngapain lo jatuhkan Soeharto dahulu? Belum, tunggu aja 5 pemilu berikutnya. Tapi nggak demokratik itu zamannya Soeharto. Iya. Justru karena itulah sekarang orang-orang ini juga mengkritik demokrasi yang diterapkan ini gitu loh. Oleh siapa ya? Oleh yang disebut dengan pengamat. Ini bukan demokrasi yang kita bayangkan. Nah, kalau mereka yang di istana tentu saja akan mengatakan, wah inilah demokrasi yang kita bayangkan. Ya, Anda stop prosesnya di situ gitu loh. Yang kita ya jalan terus. Justru yang kita lihat sekarang adalah proses demokrasi yang makin menurun. Iya. Dan alih-alih kita menaikkan kembali, yang ada adalah kita sedang menahannya. Gitu. Dan itu yang saya sebut. Kadang ujung-ujungnya nih soal Anda berada di mana. Iya. Kalau Anda berada di dalam di pemerintah, ya Anda akan mengatakan ini yang cukup ideal. Gitu. Ya Anda stop berproses di situ. Nah saya tidak. Mungkin Prof. Saiful tidak. Dia menganggap bukan ini demokrasi yang kita cita-citakan bersama. Oleh karena itu ya kita jalan terus gitu. Dan itu, selama itu dilakukan tadi ya tanpa ada proses kekerasan, tanpa ada proses. Nah, itu kita kan ke situ. masih absah gitu ya. Gini, secara. Kata makar kalau kita baca di undang-undang itu memang disebut salah satunya adalah menjatuhkan pemerintahan yang sah. Tapi ada kan syarat berikutnya dengan kekerasan. Gitu. Jadi kalau sekarang ini kan mereka pakai pasal berapa tuh? 246 atau berapa di KUHP itu? Itu penghasutan yang disertai dengan kekerasan. Pertanyaannya, ada nggak kekerasan setelah Saiful melakukan menyebut pernyataan itu? Iya. Nggak ada. Apakah Saiful melakukan kekerasan? Nggak juga. Lalu pakai pasal apa? Artinya ada efeknya dulu, ada tindakannya dulu, baru kemungkinan pasal itu diberlakukan. Nah ini masih ngomong. Gitu. Dan itu masih lagi-lagi masih di ranah demokrasi untuk mungkin menyampaikan pendapat, menyampaikan pikiran kan gitu kan. Masa Anda mau kembali ke zaman Orde Baru? Jangankan ucapan, pikiran pun bisa dipidana. Saya kemudian memakai beberapa analogi yang dilakukan oleh pemerintah dan itu sudah terjadi. Hari ini kita punya banyak sekali tapol, anak-anak muda yang kemudian Agustus kemarin menyuarakan. Dan membangun logika yang persis sama. Ketika mereka menyuarakan di medsos, menyuarakan pendapat, besoknya kerusuhan dan itu dikaitkan. Seolah-olah kerusuhan Agustus itu adalah gara-gara ada anak-anak muda ini yang ngomong Del Pedro dan teman-teman itu. Yang itu kemudian dikaitkan. Nah, nalar ini kan masih dijaga oleh pemerintah, masih dipakai oleh pemerintah sampai hari ini. Ya dipakai karena pemerintah ini kan 11-12 dengan Orde Baru ya, cara berpikirnya ya Orde Baruan. Yang unik bagi saya itu anak-anak muda yang dilahirkan oleh reformasi dengan basis pendidikan yang cukup bagus, pengalaman internasionalnya nggak bisa mengubah cara berpikir Pak Prabowo, itu maksud saya. Mereka malah mengikuti arus ini. Pertanyaannya ngapain lo di situ gitu loh, Pak. Kalau ujung-ujungnya orang berpikir berucap aja juga lo kriminalkan gitu loh. Apa bedanya dengan zaman Orde Baru yang Anda menghabiskan masa mudamu untuk melawannya gitu. Biar fair ya ke audiens kanal, kami sudah berupaya mengundang KSP, anggota KSP
Ulta Levenia sama Fuad Fanani ya. Tapi entah karena tidak menganggap relevan forum ini, keduanya berhalangan untuk menjelaskan apa-apa yang mungkin kami tanyakan, biar nggak ada kesan bahwa ini hanya one sided dari seorang Ray Rangkuti menjelaskan itu. Tapi saya mau meneruskan di logika publiknya, Bung, yang ramai di logika. Kalau beneran bisa diturunkan, yang naik kan jadinya Gibran. Seperti yang saya sebutkan itu tadi, perbincangan di podium itu nggak pernah perbincangan yang didesain sebelumnya. Gitu. Oleh karena itu, nanti kalau Prabowo dijatuhkan, kapan, caranya bagaimana, terus penggantinya siapa? Nggak ada. Habis pidatonya kita bubar, yang pulang ya pulang, yang ngopi-ngopi lagi di situ ya ngopi-ngopi. Gitu. Itu diserahkan kepada publik aja. Intelektual kan kekuatannya cuma itu. Dia mengungkapkan sesuatu yang mungkin orang lain tabu. Untuk mengungkapnya, itulah kerja intelektual gitu. Memicu ruang diskusi di publik. Iya, nggak ada. Apakah Saiful kemudian membuat rapat supaya orang, nggak. Semua orang kita nggak pernah tahu apa yang mau dibicarakan oleh dia di forum itu. Oke, kalau tidak dikaitkan sama ranah itu, saya minta pendapatnya seorang Ray Rangkuti kalau gitu. Kenapa? Kalau kemudian Iya, tentu saja alurnya, tentu saja secara konstitusional digantikan oleh wakil presiden. Itu secara konstitusional kan. Nah, tinggal sekarang apakah memang itu yang dipikirkan oleh masyarakat misalnya atau tidak. Bung Rey nggak lebih gelisah ini pemimpin presiden kita Gibran daripada Prabowo? Oh, yang saya mau katakan begini, kan orang berpikir untuk yang begitu itulah yang perlu didiskusikan. Gitu. Oke. Dan itu yang dijaga ruang itu ya. Iya. Jadi kalau berpikir begitu pun langsung Anda sebut makar, bedanya dirimu dengan Orde Baru itu apa? Iya. Itu satu tuh. Yang kedua, Bung, ya, yang saya juga nggak masuk akal saya. Siapa presiden dengan dukungan paling mewah di Republik ini sepanjang Orde Reformasi? So, Habibie tanpa dukungan sama sekali. Setahun kan. Gus Dur juga begitu. Megawati begitu. Saya kira kita hitung dari SBY lah. SBY itu dukungan pertama kekuasaannya itu hanya sekitar 45-46% di parlemen lah ya. Periode keduanya sekitar 70-72%. Jokowi memulainya dengan sekitar 52 sekian persen, lalu di periode 2 dia naik sekali menjadi 82%. Prabowo berapa dukungan? Belum setahun dia menjabat sebagai presiden. 82, sekian persen. Siapa yang paling mewah dukungannya presiden di era reformasi ini dibandingkan dengan Prabowo? Nggak ada. Apakah itu cukup? Nggak cukup. Tokoh-tokoh agama bolak-balik ke istana sekarang dan bahkan berkesan menjadi juru bicara presiden ketimbang juru bicara rakyat gitu kan. Aktivis-aktivis bareng sama dia sekarang. Nah, aktivis-aktivis itu sekarang yang memberi langkah-langkah Prabowo yang seolah-olah demokratik ini gitu. Tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh alumni mahasiswa, organisasi mahasiswa juga bersama kan dibagi oleh dia kekuasaan ini begitu besar kan sehingga semua orang bisa ditampung di dalamnya gitu. Terus polisi di bawah dia, TNI, ada MBG, ada KMP, macam-macam. Siapa yang punya kekuasaan dan dukungan kekuasaan sebegitu melimpah di Republik ini sepanjang era reformasi? Nggak ada, cuma Prabowo. Itu nggak cukup. Dan ini diakui oleh mereka dan diterima oleh mereka dengan sukacita bahwa tingkat popularitas dan kepuasan masyarakat Indonesia kepada Prabowo 82,9%. Dan itu pertama kali dalam sejarah seorang presiden yang baru menjabat setahun dengan tingkat kepuasan 82,9%. Dan apa ironinya? Ironinya ternyata mereka hanya takut pada pidato seorang profesor. Masuk akal. Iya, ini kayak semacam menjadi misteri yang sangat besar gitu. Kenapa begitu solidnya dukungan itu tidak membuat dia itu dalam tanda petik
Nyaman. aman, ya nyaman itu. Masih merasa insecure kan gitu kan. Iya. Sehingga hanya suara Seorang. seorang pengamat dan sekelompok pengamat yang mau ditertibkan yang sedang halal bihalalin aja sebegitu menakutkan. Sebetulnya kan. Nah, enggak, maksud saya gini, jangan-jangan ada sesuatu yang rapuh di dukungan yang kelihatan begitu solid tadi itu. Saya juga berpikirnya begitu. Apa kira-kira yang Ya, semua atau yang tentu rapuh semua- dari tentu- dukungan itu? Tentu semua kita tidak tahu ya. Apa persisnya gitu. Tapi yang saya mau katakan itu adalah jangan-jangan kekhawatiran Pak Prabowo itu sebetulnya di internalnya dia. Gitu. Tapi Pak Prabowo nggak bisa mengungkapkan itu. Lalu melempar piringnya keluar gitu loh kira-kira tuh. Ya, kambing hitam Ya, lah kalau iya, istilah ini gitu ya. Jadi nggak bisa ini. Aduh, ya sebetulnya yang buat beliau nggak nyaman tuh ada di sekitarnya dia, tapi beliau sendiri merasa nggak bisa ngomong gitu loh. Lalu dilemparlah itu keluar. Iya. Dalam bentuk anti-anti asing lah, ya, Pengamat mau makar. makar, macam-macam dan sebagainya gitu. Lalu pertanyaannya seperti yang Anda sebutkan tadi, apa kira-kira yang membuat Pak Prabowo nggak nyaman? Sederhana, Bung. Karena semua yang datang ini kan karena kekuasaan. Bukan bentuk solidaritas Bukan. atau bentuk Bukan. loyalitas yang murni gitu ya. Kalau kekuasaan ini sudah mulai nggak bisa dibagi, perlahan-lahan orang pergi. Lebih-lebih kalau kekuasaan ini kemudian dikurangi, ya orang akan pergi. Ya. Jadi sementara presiden sendiri istilah saya itu dikungkungi oleh apa namanya itu, oleh pikiran yang disebut dengan harmoni itu gitu loh. Semua harus tenang, semua harus apa gitu ya dan sebagainya gitu. Nah ini makanya saya mengatakan Anda penjarakanlah misalnya Saiful Mujani, Anda pikir akan selesai? Enggak, loh masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah Anda nggak bisa mengawasi satu persatu perilaku orang-orang di sekitar Anda. Tiba-tiba muncul trail, tiba-tiba muncul mobil pick up 205, apa namanya buah, tiba-tiba muncul kaos kaki, ya kan, dan sebagainya. Dan rakyat berbuat pernyataan di sana sini dan seterusnya. Iyalah, dan menentang logika publik, katanya lagi susah, katanya lagi efisiensi. Dan presiden seperti nggak bisa mengontrolnya. Dan di lingkungan presiden nggak ada juga yang mengatakan, jangan gitu loh. Ada relawannya banyak, relawannya sibuknya apa? Yang mempidanakan saudara Saiful gitu loh. Iya. Jadi lama-lama tidak, bahasa yang lebih ininya lah. Semua rejim di Indonesia jatuh bukan karena orang di luar, karena ia orang di dalamnya sendiri. Ia terjadi pembusukan di dalamnya sendiri yang dilakukan oleh mereka sendiri, lalu runtuh dari dalam sendiri. Dari luar ini hanya faktor ini aja ya, pendorong. Tapi sebetulnya sudah terjadi kebusukannya yang paling parah itu dibawa di dalam sendiri. Dan saya tidak tahu, itu yang kita sebut tadi, apakah situasi ini sebenarnya yang sedang terjadi di lingkarannya Pak Prabowo? Ya saya nggak tahu gitu. Iya, itu kelihatan kemarin misalnya waktu isu sepeda motor itu keluar itu kan wartawan sempat tanya ke Menteri Keuangan. Menteri Keuangan sampai bilang, Anda jangan hoax gitu di pikirannya, karena Menteri Keuangan sendiri pernah menolak gitu loh ini. Tapi ternyata tetap jalan juga gitu kan. Jangan-jangan ini juga lagi-lagi kembali ke logikanya kekuasaannya tadi. Karena mereka itu berkumpul dengan solidaritas kekuasaan tadi. Mumpung ini kekuasaannya ini, semuanya disegera-segerakan gitu. Apapun yang bisa dijadikan proyek, jadikan proyek sekarang. Ya, sangat mungkin itu terjadi. Dan susahnya itu Pak Prabowo nggak bisa menghentikannya. Yang bisa menghentikan itu kan sebetulnya adalah pengamat-pengamat ini kan. Mereka ribut, ya, mereka berbicara ke rakyat, ini loh. Lah begitu mereka berbicara, disebut makar gitu. Lalu siapa lagi yang mau mengingatkan Pak Prabowo gitu? Iya. Saya yang masih agak ingat ya, jangan lupa Pak Prabowo sebelumnya itu sedikit agak keras loh kepada para pembantunya. Jangan selalu beritakan kepada saya yang baik-baik saja. Iya. Makanya itu waktu di pertemuan dengan beberapa jurnalis itu kan, waktu kayaknya Mbak Retno ya CTT itu tanya itu, apakah Bapak selalu menerima laporan yang
baik-baik saja gitu. Ya, Enggak, katanya dia punya mekanisme untuk ini, untuk bahkan katanya punya devil advocate juga, anak-anak buahnya itu saling mengcounter apa yang dia. Tapi kan faktanya apa yang disampaikan presiden seringkali itu kan nggak nyambung itu dengan presiden sendiri. realitas. Seingat saya bukan itu konteksnya. Entah itu dengan anggota kabinet atau saya lupa. Tapi presiden menyampaikannya nih kepada yang disebut katakanlah pembantu-pembantunya, jangan hanya bawa laporan yang membuat saya senang, kata dia. Ya kenapa tapi tidak seolah-olah tidak tersampaikan loh ke Ya, presiden bahwa lagi-lagi seperti yang saya sebut, boleh jadi masalahnya di Pak Prabowo. Orang melihatnya Pak Prabowo itu nggak suka kalau nggak laporannya yang senang-senang gitu loh, Mbak. iya, Kan beberapa kali kejadian, iya, Pak di Aceh nggak ada lagi pengungsi. iya, iya, Belum hitungan hari iya. udah keluar tuh, ya kan berita-berita yang menyebut Pak listrik sudah beres 80%, keluar lagi ya kan daerah-daerah di mana masih penuh dengan kegelapan dan sebagainya. Jadi peristiwa demi peristiwa ini pada tingkat tertentu membuat presiden juga mungkin ya merasa sedikit agak terganggu. Kenapa sih yang baik-baiknya selalu dilaporkan ke saya padahal faktanya enggak gitu. Lalu keluarlah ucapan itu. Tapi pertanyaannya kenapa hanya laporan yang baik-baik saja kepada presiden? Ya karena mungkin juga para pembantunya lihat psikologinya gitu loh. Iya, Presiden ini kalau dilaporkan yang marah. yang, yang sedikit apa negatif ya kita bisa kena semprot kita nih kan. Sekali dua Dicari, kali oke, iya, yang ketiga kali dicarilah ini kan berita-berita yang enggak. selalu membuat Kalau gembira presiden. logikanya ternyata kasusnya seperti itu, berarti kan suara-suara seperti Bang Ray ini harusnya malah berguna buat Justru presiden. itulah makanya. Nah, ketika ada yang secara terbuka mengungkapkannya kepada presiden, ini loh masalahnya. Malah dikriminalkan. Disebut itu tindakan makar. Iya. Dan itu rasanya juga presiden kemarin. Ini saya mengikuti pidato taklimat itu agak detail. Satu yang dia pakai analogi itu gini. Ini kan kita di desa nih sedang mau bikin jembatan karena orang desa mau kita aja yang mau kerja gitu kan. Tapi ada juga yang nggak mau ikut gitu kan, nggak mau ikut kerja bakti bikin jembatan. Ya sudah gitu kan bahasanya kan ya sudah gitu kan nggak diapa-apain gitu loh nggak dibiarin aja. Tapi ya jangan nyuruh nggak bikin jembatan gitu karena rakyat maunya bikin jembatan. Nah ini kan logika yang kayak gini nih yang selalu bahwa ketika kritik atas KDMP atas apa makan begini gratis itu tuh kan seolah-olah kemudian membatalkan programnya itu, menolak programnya itu, tidak perbaikan gitu kan. Seolah-olah dia itu melihatnya seperti itu sehingga bahasa ininya makar. Mestinya, Kenapa tidak dimaknai sebagai ini loh Pak, ada hal-hal yang bisa diperbaiki, ada usulan perbaikan. Kenapa tidak diperhatikan itunya dari presiden? ya itu yang saya sebut. Kita Pak Presiden ini kan lahir dari tradisi Orde Baru yang melihat bahwa kritikan itu sebagai ancaman terhadap stabilitas, sebagai hambatan, bukan sebagai tantangan gitu loh. Itu Apa satu. dulu trilogi pembangunan? Iya, Masih ingat saya. termasuk di dalamnya stabilitas kan. Stabilitas. Gak bisa bangun kalau nggak Nah, stabil gitu. nah yang kedua, kita berharap anak-anak muda itu memberikan warna. Alih-alih memberikan warna, mereka malah menjadi apa namanya itu ya, mengkopi apa yang menjadi laku politiknya Pak Prabowo. Gitu. Nah, yang ketiga adalah saya juga melihat begini ya Pak Prabowo ini. Pak Prabowo ini kan orang yang sepanjang hidupnya boleh disebut nggak pernah merasakan susahnya hidup itu gitu loh. Jadi privilege, hidup dengan silver spoon. Gitu. Iya, gitu. Mungkin sesuatu yang mungkin membuat beliau itu sedikit agak apa istilahnya itu rumit dalam hidupnya itu. Ketika satu diberhentikan dari TNI kan, kedua pergi ke luar negeri kan, lalu 3 kali gagal sebagai calon presiden. 4 kali katanya. Dan, mulai konvensi iya, Golkar dulu kan 4 kali. Iya. Jadi itu gitu. Di luar itu apa yang beliau minta selalu ada. Dan boleh jadi ya, saya nggak tahu itu pandangan psikologik mungkin kita membutuhkan. Boleh jadi itu terbawa ke dalam pola karakter kepemimpinan beliau. Jadi begitu beliau ingin sesuatu harus diwujudkan.
Apapun caranya. Apapun. Saya ingin Danantara, ada Danantara. Saya ingin Koperasi Merah Putih, ada Koperasi Merah Putih. Saya ingin sekolah rakyat, ada sekolah rakyat. Saya ingin dekat dengan buat BOP. Jadi apa kritik bagaimanapun, beliau nggak peduli. Mm, mm. Ya, Harus nih. kalau istilahnya Bung Toto kemarin kan kopek gitu kan jadinya. Apa yang dimaui ya udah gitu kan. Jadi kadang-kadang kelihatan polanya ini adalah pola insting. Ya, begitu presiden punya insting ini, mau ini, ya sudah jadi. Ya studinya apa-apanya Keuangannya ada banyak. ada. Peduli setan gitu ya. Itu. Jadi misalnya Pak Presiden ini masih kurang, adain. Kalau penting duitnya kita tambah. Kan masih ingat Anda soal wush dulu itu kan. Semua orang mengatakan jangan pakai APBN untuk nutup utang. Wush, saya tanggung jawab. Kalau penting tambah lagi relnya. Dan sebagainya. Jadi ada pola, ada saya lihat karakter Pak Prabowo yang berimbas terhadap kepemimpinannya gitu. Cara beliau memimpin. Seolah-olah segala pertama kan karena tradisi Orde Baru kan memang begitu. Pernyataan presiden itu adalah hukum kan kira-kira gitu. Nah, yang kedua adalah laku kehidupan beliau memang yang boleh jadi segala sesuatunya tersedia gitu. Apa yang diinginkan ada, apa yang diinginkan ada. Dan oleh karena itulah pada dasarnya beliau nggak mengenal yang namanya oposisi. Maka ketika ada muncul orang, oh saya nggak setuju, oh Anda menghalang-halangi pembangunan. Itu persis retorika yang dibangun oleh Orde Baru. Setiap orang yang nggak setuju pada program Orde Baru dicap sebagai pembangkang, dicap sebagai, nah kemarin Bung Fadli mengatakan pengkhianat, coba Anda bayangkan. Jadi pembangkang, pengkhianat. Retorik Orde Baru itu muncul lagi gitu loh, Pak. Jadi tidak hanya di struktur, tapi retorikanya pun sudah kembali. Gitu. Mulai lagi. Jadi pembangkang, pengkhianat, makar, diproduksi lagi nih sekarang ini. Guyonan saya sama Bung Alip itu sama izin, Pak. Ngomong harus izin dulu, kan jangan Orde Baru sekali. Gitu. Yang belum kita kelihatan tuh ada tiba-tiba nanti ada menteri menurut instruksi presiden. Harus moko gitu ya. Itu belum kita lihat tuh. Jangan-jangan juga ada nanti juga tuh menteri yang ngomongnya seperti itu. Menurut instruksi presiden. Bung Ray menakut-nakuti saya dengan memori-memori gelap Orde Baru. Tapi what next-nya sekarang? Sudah dilaporkan, sudah ada reaksi yang begitu masif dari berbagai macam pendukungnya. Saya dengar-dengar dan saya lihat juga gejalanya di medsos itu, buzzer itu dikerahkan untuk kontra narasinya. Iya. Kira-kira kemudian ke depannya ruang demokrasi kita seperti apa untuk kemudian kalau ada seperti ini langsung di reaksi begitu keras gitu? Gini ya, saya kira Presiden Prabowo dan lingkungannya nggak belajar dari peristiwa Agustus 2025 tuh. Jadi saya kira mereka nggak sungguh-sungguh belajar dari peristiwa. Sudah lupa ya. Bahkan sudah lupa. Sekarang ini nggak ada yang disebut dengan aktor politik. Jadi kalau mereka memenjarakan Saiful dan siapapun, itu tidak dengan sendirinya akan membuat redup. Tantangan mereka jauh lebih berat dibandingkan dengan Orde Baru loh ya. Kalau terkait dengan publik. Di zaman Orde Baru ditangkap 1, 10 takut. Ya kan? Ditangkap 10, 100 takut. Di zaman sekarang Anda nggak bisa kontrol. Andri Yunus disiram air keras, Indonesia marah. Gitu ya. Jadi Anda mau tangkap Saiful, penjarakan Saiful, yang kalau dulu zaman Orde Baru tangkap 1, 10 takut. Tangkap 10, 100 takut. Di zaman sekarang Anda tangkap 1, muncul 10. Anda tangkap 10, muncul 100. Gitu. Dan yang lebih uniknya lagi, kadang-kadang yang muncul tuh bukan siapa-siapa. Tiba-tiba dia nge-tweet aja misalnya ya, tweet entah itu di media sosialnya tentang sesuatu yang orang lalu baca, lalu orang merasa itu relate dengan kehidupannya, nyambung, bisa kemana-mana. Gitu. Dan ruang itu dulu Orde Baru nggak ada. Nggak ada. Harus muncul di TV dulu, harus nulis di koran dulu gitu ya. Prosesnya. Sekarang bisa dengan tiba-tiba. Dan mestinya juga mereka belajar dari peristiwa Agustus. Tidak pernah ada, setahu saya, sepanjang kita khususnya di zaman reformasi inilah ya, apalagi zaman Orde Baru gitu, yang rumah pejabat itu didatangi massa itu nggak ada.
Personal ya kemarin itu ya. Kemarin itu setidaknya 3 rumah. Apakah mereka nggak belajar dari peristiwa itu? Sebab kalau terjadi, nggak bisa lagi kita kontrol. Tiba-tiba saja menyebar di mana-mana gitu. Kemarahan kolektif. Kolektif. Dan oleh karena itulah jangan buru-buru atau jangan merasa bahwa dengan memenjarakan orang persoalannya akan mereka akan muncul Saiful lagi. Saya udah kasih perbandingan tadi. Kalau di zaman Orde Baru 1 lo tangkap 10 takut. 100 lo tangkap 1000 yang takut. Kan kira-kira gitu. Zaman sekarang sebaliknya. 1 Anda tangkap 10 timbul. Anda tangkap 1000-an orang kemarin aktivis itu. Mereda nggak? Enggak. Dia nggak mahasiswa? Enggak. Anda siram ya Andre Rosiadi, bukan Anda lah atau siapalah ya, aktivis kena siram. Apakah kemudian orang takut? Enggak. Habis itu malah pidatonya makin kencang kan kira-kira gitu ya. Nanti Anda tangkap Saiful Mujani, apakah para intelektual takut? Kagak. Politik ini pada tingkat tertentu publiknya makin mandiri. Gitu. Ya, ini itu. Dan oleh karena itulah salah satu caranya bukan menangkapinya, tapi adalah itu Anda lihat bahwa Anda sungguh-sungguh berubah. Jelaskan dong, misalnya ya kan. Ini uang trial ini dari mana datangnya? Lu kok dalam kondisi begini itu yang Anda dahulukan dulu, sementara P3K kita mau satu-satu. Kenapa bukan itu yang uang ke daerah dikurangi kok kalian sekarang? Kan logika kita kan logika keadilan publiknya tuh di situ gitu. Itu penuhin kan gitu. Iya, Anda beli trail 1, sekian triliun, lalu samaan ada kemungkinan penonaktifan P3K gitu. Kan nggak masuk akal logika keadilan kita gitu. Dan kalau ini Anda abaikan, itu satu tuh. Nah yang kedua, kalau Anda penjarakan seorang intelektual, apa yang didapatkan bangsa ini? Kecuali kerugian. Seorang intelektual yang dihargai di seluruh dunia internasional. Ingat ya, Saiful itu adalah salah seorang intelektual Indonesia yang diakui oleh dunia internasional. Lalu Anda penjarakan. Bukan hanya orang Indonesia saja yang merasa miris, dunia internasional juga akan miris. Ini kan unik, Bung. Anda keluarkan uang ratusan triliun untuk memberi makan siang gratis anak-anak sekolah kita, yang tujuannya menurut Presiden adalah untuk mencerdaskan bangsa. Lalu tiba ada orang yang cerdas dan kritis, dibungkam. Kemudian dia masuk penjarakan. Jadi kalau kita buat ininya kira-kira, rutenya gitu loh, makan MBG, kan kira-kira gitu ya. Lalu ini biar dia ke sana, sudah di sini. Iya, MBG. Produknya sekolah yang bagus. Sekolah yang bagus, muncullah masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang cerdas pasti kritis. Lalu ujung-ujungnya penjara. Coba yang tuh. Ngapain dikasih makan gitu, gitu. Biar nggak kritis gitu. Ujung-ujungnya penjara. Saya kepingin tapi kemudian menutup dengan sesuatu yang lebih apa istilahnya? Bukan konstruktif lah, lebih eksekutabel, mungkin dilakukan oleh pemerintah. Per hari ini, hampir semua negara ASEAN itu sudah menaikkan harga BBM. Kita mati-matian nggak? Apa istilahnya? Asumsi saya, pemerintah tuh tahu kok seperti yang disampaikan Bung Rey tadi. Masyarakat marah, sudah punya merasakan banyak ketidakadilan dan sebagainya gitu. Tapi ini masih bisa dikonten sepanjang BBM nggak naik. Karena kalau nanti begitu BBM itu naik, orang tahu antri di pom bensin, wah itu kemarahan itu langsung nyambung. Nah tapi kesulitan, kira-kira Bung Rey bisa nggak menyarankan sesuatu yang sifatnya memperbaiki sistem yang sebobrok ini gitu. Sehingga presiden itu mempunyai ruang untuk memutuskan sesuatu yang ya mulai memperbaiki gitu. Jangankan kita, kalau kita yang ngomong dari luar kan kita dikriminalkan. Jadi yang bisa kita dorong tuh mereka yang di dalam. Kalian yang ngomong gitu. Iya. Anak-anak muda kalian yang sekolah Levnia, Fanani. Fanani itu ada kelasnya Bung Rey gitu. Sudah kuliah sampai ke luar negeri. Masa nggak ngerti sih gitu kan ruang demokrasi gitu. Kalian yang ngomong. Kan itulah gunanya kalian di situ.
Pak Presiden kita udah kondisinya begini. Dan kalian dibayar rakyat loh. Satu. Makanya saya agak bingung ini loh. Kalau kita agak tarik ke belakang sedikit. Kan kalau rakyat melawan pemerintah disebut makar. Kalau pemerintah melawan rakyat disebut apa? Apa, Bang? Ya makanya saya nggak tahu. Kenapa sih hanya rakyat yang bisa Ya, dituduh makar? Kalau terminologi ininya ya zolim namanya pemerintah, makanya. lalim Nah, gitu. kalau lalim dan zolim memang nggak boleh dijatuhkan. Apa kelaliman terus dibiarkan? Hah? Hah? Saya kira di agama manapun tidak mengajarkan bahwa satu bentuk kezaliman itu dibiarkan, nggak ada. Iya, nggak ada. Gitu. Kalau nggak diperangi minimal diingatkan Iya, kan gitu. iya. Ini kan upaya mengingatkan. Ya kalau dalam Islam itu kan Selemah-lemahnya iman ya. kan langsung action. Langsung action. Kalau nggak cukup pakai tangan atau lisan gitu. Terakhir Yang terakhir adalah berdoa. Gitu. Itu udah selemah-lemah iman tuh. Jadi pertanyaannya adalah kalau rakyat melawan pemerintah disebut makar, kalau pemerintahnya melawan rakyat disebut apa? Kalau Anda menyebutnya zalim, misalnya tadi ya, saya kan lanjutkan, apakah kezaliman akan dibiarkan? Nah, itu pertanyaannya tuh. Nah, yang kedua begini, Bung. Lagi-lagi kalau kita rujuk ke kata makar ini kan. Presiden melawan pemerintah, rakyat melawan pemerintah karena berdasarkan istilahnya kan pakai melawan ya. Itu disebut makar. Nah, kalau presiden mengangkat orang-orang yang menghabiskan uang negara sedemikian rupa. Iya. Nah, itu apa namanya? Mengangkat dan membiarkan. Dan membiarkan. Nah, itu apa namanya? Iya. Itu memang sangat menggelisahkan karena secara personal saya itu percaya kalau presiden itu nggak korupsi, presiden itu nggak niat. Tapi ketika itu terjadi dilakukan oleh anak buahnya dan di depan mata dan mereka Itu masih dengan nyaman Itu melakukan itu gitu ya. Nah, kalau kembali ke penutup tadi, nah ini yang kita harapkan anak-anak muda, mantan aktivis, mantan ketua-ketua umum mahasiswa, mereka yang sekolah bertahun-tahun di Iya. luar negeri, Iya. bawalah semua pengalaman itu untuk mengubah wajah Iya. kepemimpinan Pak Prabowo yang selama ini dicurigai identik dengan pola kepemimpinan Pak Harto menjadi lebih demokratik. Jangan sekali-kali keluar dari lisan kalian bahwa rakyat melakukan makar. Nggak mungkin rakyat melakukan itu. Dan nggak mungkin juga mereka menghasut rakyat untuk melakukan itu. Kalau di dalamnya sendiri tingkat kepuasan 82, sekian persen. Anda meyakini tingkat kepuasan rakyat 82%, apa yang membuatmu takut pada seorang Saiful Mujani? Kalau rakyat benar-benar puas, sejahtera hari ini, gaji tidak ada masalah, lancar. Apa yang menakutkanmu kepada Saiful Mujani? Mestinya yang Anda lakukan itu adalah menantang Saiful Mujani. Ayo sama-sama kita kompetisi. Kalau perlu riset bareng membuktikan gitu. Ayo sama-sama kita kompetisi. Anda yang diterima masyarakat atau saya yang diterima masyarakat. Dan saya nggak akan mempolisikan Anda. Atau kalau mau, kita selesaikanlah. Biarkan Saiful Mujani dengan Prabowo berdebat. Soal demokrasi. Soal konstitusi. Soal pemaksulan dan soal makar. Itu lebih beradab ketimbang lo bawa dia ke polisi. Karena Anda bawa dia ke polisi, nggak ada efek politiknya kepada rakyat Indonesia kecuali ketakutan-ketakutan. Tapi kalau kita buat panggung debat antara Saiful Mujani dengan Presiden Prabowo terkait dengan demokrasi, hak asasi manusia, penindakan korupsi, tentang makar dan konstitusi, efeknya kepada bangsa ini bukan hanya tahun ini, puluhan tahun bahkan ratusan tahun ke depan gitu. Ini kayaknya wahai anak-anak muda dan betul. PR buat Hambalang Boys ini kalau bisa melakukan itu gitu ya. Jangan ngundang Mardigu sama Rizal Mararangeng gitu. Mereka masih sama ini sama Prabowo tapi ngundang Bung Saiful Mujani gitu. Mudah-mudahan didengarkan, mudah-mudahan juga memberi ruang berpikir yang cukup kritis kepada publik bahwa tidak ada asap tanpa api gitu kan. Reaksi atas bagaimana
berkembangnya pidatonya Bang Saiful Mujani itu tidak akan meresonansi begitu kuat kalau rakyat banyak tidak merasakan gitu Betul, kan. betul. Tapi saya masih tetap berharap memang tidak ada istilahnya kejadian Agustus. Mengerikan karena bagi saya, Kita harap juga. karena kemudian Agustus kemarin itu di negara tetangga kita, level berikutnya itu jadinya Nepal gitu kan. Kalau di Indonesia hanya rumah menteri rumah anggota DPR yang didatangi, di Nepal itu menteri dikejar Bung, ditelanjangi, dikejar sampai ke sungai gitu ya. Kita tidak punya lagi. Intinya kan kewajiban kita, mestinya sebetulnya bukan kewajiban kita nih, kewajiban mereka yang di dalam, termasuk kewajiban DPR itu, Iya. mengingatkan presiden. Iya. Sebab kalau kita yang mengingatkan, kita sangat mudah dituduh makar. Tapi apapun resikonya harus kita tampil. Kalaupun kita harus dituduh makar karena mengingatkan itu, silakan saja. Bung Ray, terima kasih banyak. Sama-sama. Hati-hati kalau di jalan lihat spion. Ada yang nguntit apa enggak. Mudah-mudahan tapi yang kita lakukan tidak dalam tanda petik diartikan sebagai makar gitu ya. Kita memberi makna yang benar akan makar itu. Untuk ketidakpuasan rakyat yang disuarakan ketika kanal-kanal yang ada itu ternyata tidak menyuarakan itu kan, kira-kira gitu ya. Maka terpaksa Bang Ray dan teman-teman yang harus menyuarakan itu. Kita ketemu di ruang dialektika berikutnya. Sama-sama. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Thank you. Sama-sama.